What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, hanya demi sebuah boneka Labubu, orang dewasa rela antri berjam-jam sampai bikin ribut di Mall Jakarta. Kehadiran boneka Labubu menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia setelah dikenakan oleh Lisa Blackpink. Diketahui, boneka Labubu ini merupakan produk dari Popmart yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Gimana, kamu tertarik buat membelinya? kedua, Dugaan kebocoran data yang diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah di situs Breach Forums. Sejumlah 6 juta data NPWP diretas oleh hacker, termasuk data para petinggi negara seperti Presiden Joko Widodo, Gibran, Kaesang, Sri Mulyani, Erick Thohir, dan lainnya. Data yang bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, email, dan lainnya. Dugaan ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mempostingnya di X. Kasus ini menjadi kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi yang dirasa kurang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. ketiga, Bruno Mars sukses menyelesaikan konser di Jakarta yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 11, 13, hingga 14 September kemarin. Meskipun konser ini menghadirkan kemegahan dan kemewahan yang luar biasa, ada beberapa insiden yang membuat beberapa penonton cukup kecewa. Salah satunya adalah viralnya unggahan dari penonton VIP yang membayar tiket seharga 8 juta rupiah namun mendapatkan posisi duduk yang sangat mengecewakan. Pemandangan mereka terhalang oleh besi dan beton sumbatan tribun yang tentu saja mengganggu pengalaman menonton secara leluasa. Selain itu, pada hari kedua dan ketiga konser Bruno Mars, terdapat layar tambahan yang dipasang dan membuat penonton yang hadir di hari pertama konser Bruno Mars merasa kecewa karena merasa diperlakukan tidak adil. Banyak komentar di media sosial menyatakan bahwa pihak promotor dianggap kurang profesional dalam menyelenggarakan konser ini. Menurut kamu, gimana nih pendapat tentang situasi ini? Komen di bawah ya. Menteri keempat, Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas menyatakan Nas Hilgers dan Eliano akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di Belanda. Hilgers dan Eliano saat ini masih sibuk memperkuat klubnya masing-masing di Liga Belanda. Maka langkah tercepat yang bisa diambil yaitu dengan memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM yakni Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda. Mempercepat naturalisasi dua pemain ini diharapkan menjadi kabar baik untuk para supporter timnas Indonesia. Tim Merah Putih memang membutuhkan Hilgers dan Eliano untuk memperkuat skuad menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. kelima, Warga Kabupaten Badung, Bali bernama Inyoman Sukena terancam 5 tahun penjara dan denda senilai 100 juta rupiah gara-gara memelihara landak-landak yang ia temukan di kebunnya. Sebab landak-landak itu ternyata hewan langka. Menurutnya, Sukena yang memelihara landak dilindungi terjerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kejaksaan RI hingga kini belum mempunyai petunjuk teknis operasional terkait pelaksanaan keadilan restoratif terkait UU tersebut. keenam, Polisi menetapkan pria bernama Indra Sepriaman sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Mengutip detik.com, Indra merupakan residivis karena pernah dipenjara terkait kasus pencabulan. Nia Kurniasari ditemukan tewas terkubur dengan kondisi tangan terikat dan tanpa busana pekan lalu. Remaja yang sehari-hari bekerja sebagai penjual gorengan keliling dari kampung ke kampung itu diduga menjadi korban pembunuhan. ketujuh, Gempa bumi melanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu 18 September 2024. Gempa terjadi pukul 9:41 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 5,0 skala Richter, mengutip media sosial X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Gempa berada di lokasi 7.19 Lintang Selatan, sekitar 24 km dari Kabupaten Bandung. Beberapa netizen juga memberikan komentar soal gempa yang terjadi. Beberapa menyebut terasa hingga kota Garut. Di balik kedelapan, keributan penjemputan, Loli oleh Nikita Mirzani, netizen dibuat salfok dengan kelembutan Dokter Oki. Lalu minta rekam kan? Iya, udah. Iya, nak, udah. Udah ya, nak. Udah juga. Ya. Loli yakin gak diapa-apain, nak? Loli yakin gak diapa-apain, nak? Udah diapa-apain. Udah, nak. Udah, nak. Yang kita tahu adalah kamu ada di situ. Kita nggak tahu kamu udah keluar. Ya. Mau dibawa kemana?
Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.